muatan sebuah kargo udara rahasia yang baru saja lepas landas dari pangkalan militer terpencil. Pesawat angkut berat Y-20, burung besi kebanggaan PLA Air Force, membawa muatan yang bukan sekadar baja dan elektronik. Ia membawa sebuah pesan, sebuah peringatan, dan sebuah perisai yang ditujukan ke jantung wilayah yang paling bergolak di dunia, Iran. Ini bukan pengiriman rutin. Ini adalah gerakan dalam permainan catur geopolitik raksasa, di mana papan permainannya membentang dari Selat Taiwan hingga ke Selat Hormuz. China, sang naga yang selama ini bergerak dengan hati-hati di balik retorika, perdagangan dan pembangunan, kini dengan tegas meletakkan sejumlah bidaknya di papan. Tujuannya jelas, mengantisipasi dan mungkin mencegah atau justru mempersiapkan sebuah serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Paket senjata yang dikirim bukanlah bantuan sembarangan. Ia adalah ekstensi strategis, sebuah perisai berteknologi tinggi yang dirancang untuk mengubah kalkulasi perang di Teluk Persia. Radar-radar di pangkalan AS di Al Udeid, Qatar, dan di kapal induk yang berpatroli di Teluk pasti menangkap denyut elektronik yang tidak biasa. Namun, apa yang mereka deteksi hanyalah puncak gunung es. Inti dari pengiriman ini terletak pada komposisinya, sebuah koktail mematikan yang dirancang untuk menutup setiap celah dalam pertahanan Iran. Mari kita bedah paket ini, bukan sebagai daftar inventaris, tetapi sebagai anatomi dari sebuah strategi penangkalan. Pertama, ada sistem pertahanan udara. Ini adalah prioritas utama. China diketahui telah menyempurnakan dan mengirimkan baterai sistem HQ-9B, varian ekspor dari HQ-9 yang dijuluki penjaga perbatasan. Sistem ini adalah jawaban China terhadap S-300 Rusia dan Patriot Amerika. Dengan radar array bertahap AESA yang canggih, ia mampu melacak ratusan target secara simultan dari pesawat tempur siluman generasi keempat seperti F-15 dan F-11 hingga rudal balistik jarak menengah. Jangkauannya yang mencapai 250 km, berarti bahwa ruang udara di sekitar situs-situs nuklir Iran yang kritis seperti Natanz atau Fordo kini dilindungi oleh payung yang jauh lebih tebal. Kekuatannya terletak pada integrasinya. HQ-9B bukan sistem yang berdiri sendiri. Ia kemungkinan besar diintegrasikan dengan jaringan pertahanan udara Iran yang sudah ada, menciptakan lapisan pertahanan berlapis yang lebih kohesif. Ini adalah tameng yang dirancang untuk menangkis pukulan pembuka serangan rudal jelajah dan serangan udara yang menjadi andalan doktrin shock and awe Amerika. Kedua, datanglah sistem perang elektronik dan anti-radar. Disinilah kecanggihan teknologi Cina benar-benar bersinar. Paket ini dilaporkan termasuk sistem seperti JY-27A, radar pengintai jarak jauh VHF yang khusus dirancang untuk mendeteksi jejak samar pesawat siluman seperti F-35 Lightning II atau B-2 Spirit. Radar frekuensi rendah ini, meski kurang presisi untuk penembakan, berfungsi sebagai pembuka mata strategis. Ia memberi peringatan dini bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Dilengkapi dengan sistem perang elektronik seperti RK-1 yang mampu mengacaukan dan menipu sinyal radar musuh, serta rudal anti radiasi seperti LD, 10 tiruan dari AGM, 88 HARM, paket ini mengubah setiap radar dan pemancar AS di wilayah tersebut menjadi target. Pesannya, setiap upaya untuk membutakan Iran akan dibayar mahal. Ini adalah senjata untuk melawan dominasi informasi, inti dari perang modern AS. Ketiga, dan mungkin yang paling mengganggu bagi komando AS, adalah peningkatan kemampuan rudal balistik dan rudal jelajah Iran. China telah lama menjadi mitra kunci dalam pengembangan program rudal Iran. Pengiriman terbaru ini diduga mencakup teknologi guidance system yang lebih akurat, bahan bakar padat generasi baru untuk rudal yang lebih responsif, dan mungkin komponen untuk rudal jelajah serang darat seperti SOMAR yang mirip dengan rudal jelajah Tomahawk. Peningkatan akurasi adalah pengubah permainan. Rudal balistik Iran seperti Emad atau Qadr yang sebelumnya hanya ancaman area terhadap kota-kota atau pangkalan militer, kini berpotensi menjadi ancaman presisi terhadap aset-aset kritis seperti landasan pacu, hangar pesawat, atau pusat komando kapal induk. Ini memaksa Pentagon untuk mempertimbangkan tidak hanya serangan pembuka, tetapi juga gelombang pembalasan yang lebih mematikan dan terarah. Keempat, ranah maritim. Laporan intelijen menyebutkan transfer teknologi untuk kapal selam kelas Ghadir Iran yang sudah ada, serta komponen untuk rudal anti kapal balistik. China adalah ahli dalam rudal anti kapal seperti YJ-12 dan DF-21D yang ditakuti, yang dijuluki pembunuh kapal induk. Sementara
Iran belum memiliki sistem setara itu. Transfer pengetahuan tentang penargetan maritim, sensor, dan sistem pemandu dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas rudal anti kapal Iran seperti Khalij Fars. Tujuannya, menutup Selat Hormuz, arteri minyak dunia, dengan ancaman yang lebih kredibel. Setiap kapal Indo-AS yang mendekat akan berlayar ke dalam jebakan yang lebih canggih. Kekuatan paket ini tidak terletak pada satu sistem senjata tunggal, tetapi pada sinerginya. Ia menciptakan sebuah lingkaran pertahanan terintegrasi di sekitar Iran. Lapisan terluar adalah radar pengintai, jarak jauh dan perang elektronik yang mendeteksi dan mengacaukan. Lapisan kedua adalah sistem pertahanan udara seperti HQ-9B yang menangkis serangan udara dan rudal jelajah. Lapisan ketiga adalah ancaman pembalasan ofensif melalui rudal balistik dan anti kapal yang ditingkatkan, yang menahan AS dari serangan skala penuh. Ini adalah doktrin A2AD, Anti-Access Area Denial, ala Cina yang diterapkan di tanah Persia. Negara di balik senjata-senjata ini, China, sedang melakukan permainan yang dalam. Ini bukan sekadar transaksi penjualan. Ini adalah pernyataan strategis. Pertama, ia melindungi mitra energi dan jalur sutra. Kuncinya, Iran adalah batu penjuru dalam inisiatif Belt and Road di Asia Barat. Kedua, ia menguji dan mengalihkan perhatian militer AS. Setiap sumber daya, setiap kapal induk, setiap satelit pengintai yang dikerahkan AS untuk memantau Iran adalah sumber daya yang dialihkan dari teater Indo-Pasifik, dari Taiwan, dari Laut Cina Selatan, prioritas utama Beijing. Ketiga, ia menormalkan peran Cina sebagai pemasok keamanan global alternatif, menantang monopoli teknologi militer barat. Setiap HQ-9B yang beroperasi di Iran adalah iklan bagi kompleks industri militer China. Dunia kini menyaksikan sebuah konfigurasi baru. Langit di atas Teluk Persia tidak lagi hanya dipantau oleh satelit AS dan drone MQ-9 Reaper. Di sana ada mata elektronik buatan China yang memandang ke arah yang sama dengan kecurigaan yang sama, tetapi dengan algoritma dan kode yang berbeda. Laut di Selat Hormuz tidak lagi hanya diawasi oleh armada Fifth Fleet AS, tetapi juga oleh sensor bawah laut yang mungkin telah ditingkatkan dengan teknologi dari Shanghai. Ini adalah konvergensi ancaman, sebuah hibrida dari ketegangan Timur Tengah yang klasik dengan teknologi perang abad ke-21 dari Timur Jauh. Akhir dari laporan ini bukanlah kesimpulan, tetapi sebuah pertanyaan yang menggantung gelap di ruang komando di Washington, Beijing, dan Tehran. Dengan meletakkan perisai ini, apakah China telah mencegah perang dengan membuat biaya serangan AS menjadi terlalu tinggi? Atau justru telah mengobarkan konflik dengan memberi Tehran rasa percaya diri yang berbahaya untuk bersikap lebih ofensif? Apakah ini tindakan kebijaksanaan yang menjaga keseimbangan rapuh atau provokasi yang mengundang eskalasi? Ketika senjata-senjata canggih itu dinyalakan, ketika radar-radar saling mengunci, dan ketika kalkulasi pembalasan menjadi lebih rumit, batas antara penanggalan dan penghalang menuju perang menjadi sangat tipis. Paket senjata dari timur itu mungkin adalah upaya terakhir untuk menahan badai, atau mungkin justru bensin yang dituangkan ke dalam bara yang sudah membara. Hanya waktu, dan mungkin sebuah kesalahan perhitungan yang tragis yang akan menjawabnya. Dalam permainan catur raksasa ini, bidak-bidaknya adalah rudal dan radar, dan taruhannya adalah stabilitas dunia. Apakah kekuatan, ketika didistribusikan dan diimbangi dengan begitu cermat, akhirnya membawa keamanan, atau justru mengunci kita semua dalam sebuah kebuntuan yang lebih berbahaya? Disclaimer, laporan ini adalah analisis naratif yang disusun berdasarkan pola perilaku, kemampuan sistem senjata yang diketahui publik, dan dinamika geopolitik yang diamati. Laporan ini tidak mengklaim memiliki akses ke informasi rahasia atau intelijen terkini yang tidak diklasifikasikan dan dimaksudkan untuk tujuan analitis dan diskusi. Setiap kesamaan dengan operasi militer spesifik yang sedang berlangsung adalah kebetulan dan tidak dapat dikonfirmasi. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat berdasarkan keputusan politik dan